kenalin, aku Dita. Di video kali ini sesuai dengan judulnya yaitu What's in my bag Mom Edition. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin apa aja sih isi tas dari aku seorang ibu-ibu. Kalau kalian penasaran, kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini aku udah siapin tas yang biasa aku pakai sehari-hari kemanapun aku pergi. Aku suka model tas kayak gini karena tasnya tuh simple, nggak banyak sleting di luar gitu, tapi dia tuh muat banyak dan kokoh banget. Nah, kita langsung aja ke dalam isinya ya. Dan model tasnya tuh simple dan yang pasti ada sletingnya, jadi barang-barang kita tuh bakal aman, nggak akan jatuh-jatuhan. Kita langsung ke barang yang pertama. Apa ya isinya? Yang pertama ini kayaknya setiap orang di dalam tasnya pasti ada deh, aku yakin. Itu ada handphone. Ini barang wajib yang aku bawa kemanapun aku pergi karena ini sangat penting, kalian pasti setuju kan? Nah, barang yang kedua yaitu ada dompet atau card holder. Aku lebih suka model-model card holder atau dompet kecil gitu. Soalnya kalau misalnya dompetnya yang tipe besar itu kan kayak lumayan makan tempat dan barang bawaan aku tuh nggak sedikit gitu. Jadi makanya aku nyari yang lebih kecil tapi bisa muat banyak, yaitu ini card holder. Selanjutnya yang selalu aku bawa yaitu ada tempat kacamata. Jadi mataku tuh minus. Ini tuh aku pakai softland dan kemana-mana tuh aku emang lebih sering pakai softland sih. Makanya aku tuh selalu bawa kacamata dan tempat softland. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa pegel atau perih capek pakai softland itu, aku bisa langsung ganti deh gitu. Selanjutnya ini ada pouch yang pertama. Pouch yang pertama ini tuh isinya segala macam ada. Kenapa kok segala macam ada? Karena yang pertama itu dalamnya ada bedak Maybelline Fit Me. Selalu ini aku bawa. Sebenarnya sih aku butuh kacanya sih ini tuh ya, tapi aku bawa aja ini gitu. Terus selanjutnya ada lip cream dari Wardah buat touch up kalau habis makan atau habis minum. Dan ini nih ada barang yang aku bawa semenjak aku punya anak, karena sebelumnya itu pas aku belum punya anak aku nggak pernah bawa barang ini, yaitu ada termometer. Ini penting sih karena takutnya kalau misalnya kita lagi pergi kemana tiba-tiba anak aku kok kayak agak demam ya, biar aku yakin aku langsung pakai termometer ini buat aku tahu oh dia demam nih kayak gitu. Dan termometer ini aku cuman khususin, ini tuh cuma dipakai sama dia, jadi gak dipakai sama aku maupun suami, jadi khusus buat dia doang. Lalu selanjutnya ada sisir kecil. Ini bukan sisir aku ya, yang pasti ini sisir anak aku karena dia tuh rambutnya udah lumayan gondrong gitu kan. Terus dia kalau misalnya pergi kemana-mana suka lari-lari, main-main, keringetan, rambutnya berantakan. Jadi aku selalu bawa sisir dia biar sisirin, biar rapih lagi rambutnya. Barang selanjutnya ini barang yang aku bawa semenjak aku hamil, yaitu adalah counter pen. Ini benar-benar penolong banget sih karena semenjak aku hamil, apalagi hamil udah semakin besar kayak sekarang tuh, punggung aku, kaki aku, tangan aku semua tuh badan tuh suka gampang pegal-pegal, suka nyeri otot. Makanya kalau pakai ini tuh langsung penolong, langsung penghangat, bener-bener langsung yang enak banget badan. Jadi ini yang selalu aku bawa. Oke. Barang selanjutnya ada pouch kedua. Pouch kedua ini tuh dalamnya adalah perkabelan alias charger HP aku berserta kepalanya. Karena aku itu tipe orang yang nggak suka pakai power bank. Jadi dulu aku pernah pakai power bank dan ternyata power banknya itu malah ngerusak ke handphone. Makanya aku nggak mau banget pakai power bank lagi. Jadi aku selalu lebih baik nggak apa-apa deh dibilang ribet karena selalu ngecas dimanapun daripada harus rusak kan handphone. Selanjutnya ini ada strap marks. Strap marks punya aku dan anakku. Aku pakein anak aku tali masker kayak gini karena dia kalau misalnya lagi makan nih di tempat umum, misalnya kita lagi makan di luar, biar dia tuh nggak copot masker sembarangan atau naruh di mana aja. Jadi dia kalungin. Terus kalau misalnya dia lagi di mobil lagi buka masker, nggak dia taruh di mana aja. Jadi maskernya nggak kotor kayak gitu. Selanjutnya ada ini hand sanitizer. Aku jamin sih lagi pandemi gini semua orang kayaknya punya ini di tasnya ya, penting. Aku ada cerita sedikit nih. Jadi dulu tuh pas awal-awal pandemi tuh kulit tangan aku sempat kayak kering, kelupas-kelupas atau perih-perih kayak gitu. Sampai bener-bener kena air sabun pun aku nggak kuat. Akhirnya aku pergi ke dokter spesialis kulit dan ternyata dokter bilang katanya aku tuh nggak cocok sama hand sanitizer yang waktu itu aku pakai terus. Katanya kayak gitu. Mungkin karena awal-awal bener-bener pakai hand sanitizer terus hampir
sering banget lah tiap detik kayak gitu. Dan akhirnya kulit aku rusak, jadi akhirnya dokter nyaranin buat aku pakai hand sanitizer yang jenisnya tuh gel, dan dia tuh ngerekomendasiin beberapa merek, dan ternyata merek ini yang paling cocok. Jadi buat kalian, coba siapa tahu yang punya kulit sensitif kayak aku, cobain beralih ke hand sanitizer yang gel gini dan merek Nuvo yang antibakterial ini, yang Fresh Blossom ini. Siapa tahu cocok kayak aku, karena bener sih aku pas pakai ini alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kering walaupun aku sering pakai. Selanjutnya masih seputar perlindungan dari pandemi, hand sanitizer yang kedua. Kalau ini punya aku, ini punya anak aku. Kalau Kanaka itu dia tuh lebih suka hand sanitizer yang di spray sebenarnya nih, kayak gini, karena mungkin lebih praktis mungkin ya bagi dia. Dan aku cari yang ada gambar Batman-nya gini, jadi kalau misalnya dia habis pegang-pegang sesuatu kayak Aka ini pakai ini nih, ada Batman-nya gitu, jadi dia juga oh iya bener, lucu, bersemangat mau pakai ini. Dan menurut aku ini tuh gak ada bau alkoholnya gitu loh, jadi dianya juga senang sama wanginya ini. Selanjutnya ada tisu basah. Biasanya sih aku bawanya yang kecil ya, cuman tadi persediaan di rumah adanya yang besar, jadi aku bawa. Ini juga aku bawa untuk jaga-jaga buat anak aku. Biasanya aku taruh di diaper bag dia, cuman kan kalau misalnya turun kayak cuman makan doang kayak gitu-gitu, aku jangan bawa diaper bag dia, aku taruh di mobil. Makanya ini aku selalu sedia di tas gitu. Ini juga penting sih buat para ibu-ibu, aku nyaranin banget kalian bawa ini tisu basah buat anak kalian yang bener buat anak ya. Ini aku pakai yang Custom Baby, yang sebenarnya ini tuh untuk direkomendasikannya untuk newborn, tapi sampai sekarang ke Aka aku masih pakai ini sih karena bener-bener lembut dan enak banget gitu. Jadi kalau misalnya dia habis makan atau misalnya mau pegang mainan atau apa, mainannya bisa kita bersihin dulu pakai ini kayak gitu. Selanjutnya ada minyak telon. Ini juga barang yang aku bawa setelah aku punya anak sih. Jadi menurut aku kayaknya para ibu-ibu yang nanti punya anak, mau itu newborn atau udah besar, maksudnya udah seusia di atas 2 tahun kayak gitu, tetap harus sedia ini di tas, karena buat jaga-jaga. Kita nggak tahu kalau misalnya kita pergi kemana tiba-tiba anak kita digigit serangga atau gatal-gatal merah-merah, ya pertolongan pertamanya kita bisa pakai ini. Atau misalnya perut dia kembung nih, tiba-tiba lagi main di outdoor, aduh perutnya kembung, nah pertolongan pertamanya kita bisa pakai ini kayak gitu. Atau misalnya kita di ruangan ber-AC dan dia ngerasa kedinginan gitu, sedangkan kita nggak bawa jaket gitu buat anak kita bisa pakai ini dulu buat pertolongan pertama buat dia. Nah selanjutnya ini tuh adalah buku pasien atau buku kontrol kandungan aku. Jadi sebenarnya sih aku dulu nggak bawa ini ya, maksudnya aku bawa ini tuh kalau misalnya aku kontrol aja. Tapi semenjak aku masuk usia kehamilan 8 bulan lebih, aku selalu bawa ini kemana-mana. Ya sebenarnya sih buat jaga-jaga aja ya, karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya di jalan apa yang akan terjadi gitu. Jadi aku selalu bawa ini dalam tas. Dan udah deh, itu barang terakhir yang aku bawa. Nah kurang lebih seperti itulah isi tas aku, yang pastinya beda banget isi tas aku sama aku pas belum punya anak ya. Karena dulu pas punya anak aku tuh suka cuman pakai sling bag kecil doang, yang isinya cuman dompet, handphone, udah cuman kayak gitu doang, nggak pernah bawa-bawa yang ribet-ribet lainnya. Dan aku punya tips dan saran nih buat ibu-ibu atau para ibu-ibu muda yang lagi hamil, yang bentar lagi mau punya anak, yang kayaknya bingung kayak aduh pengen harus bawa apa ya di tas yang buat anak gitu. Nah aku punya 4 barang yang menurut aku harus ada di dalam tas. Yang pertama adalah termometer, dan aku pastiin kalau pakai termometer yang kayak gini itu khusus buat anak atau cuma dipakai sama anak doang. Jadi jangan sampai dipakai sama orang lain atau sama kita juga, lebih baik itu khusus buat anak, karena ini penting sih, apalagi kalau misalnya anaknya masih di bawah 1 tahun, itu kan suka ada aja demamnya gitu ya. Jadi aku saranin untuk bawa termometer. Barang yang kedua yaitu adalah hand sanitizer. Ini aku juga merekomendasikan untuk para ibu-ibu bawa ini untuk anak-anaknya kalian, karena apalagi di masa pandemi kayak gini, ini udah pasti jadi barang wajib kan. Barang selanjutnya adalah minyak telon. Aku saranin banget buat bawa minyak telon ini karena ini benar-benar penolong sih di saat anak kembung, anak kedinginan, anak gatal-gatal. Ini bisa jadi pertolongan pertama banget buat anak kita. Dan yang terakhir adalah tisu basah, karena kan gak semua anak bisa pakai hand sanitizer ya, sedangkan di mana-mana itu kita nggak mungkin ngelap bekas makan pakai tisu kering gitu kan. Makanya harus sedia ini tisu basah yang khusus untuk anak, yang ada banyak banget merek untuk anak-anak, ada segala macam, mau ini juga segala macam, wah pokoknya banyak banget. Tapi aku saranin pokoknya bawa tisu basah. Nah begitulah kurang lebih isi dari tas yang aku bawa sehari-hari dan barang-barang yang aku rekomendasikan untuk
para ibu-ibu bawa yang tadi 4 item penting itu. Boleh nih buat kalian para ibu-ibu atau para calon ibu yang setidaknya punya saran atau tips dan trik barang apa sih yang harus dibawa atau wajib dibawa untuk pergi-pergian saat sama anak di dalam tas itu apa, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti bisa kita sharing bareng-bareng, bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi buat kalian yang masih bingung, aduh aku harus bawa barang apa ya, kalian bisa baca di situ dan bisa tonton video aku. Nah, sekian video dari aku. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila menurut kalian video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau orang-orang yang ada di lingkungan kalian, kalian boleh banget share video ini. Sekian video dari aku, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Yeay!